Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang impuls dan momentum. Nah, seperti apa soal-soal tersebut? Mari kita mulai dari soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini disebutkan sebuah benda memiliki massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dan percepatan benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Perubahan momentum benda setelah bergerak selama 5 sekon adalah titik-titik. Nah, untuk mencari perubahan momentum, berarti kita harus mencari berapa momentum benda setelah 5 sekon. Nah, berarti kita harus mencari berapa nilai kecepatan benda tersebut. Nah, untuk mencari kecepatan benda tersebut, kita bisa menggunakan persamaan dari GLBB. Jadi ada T ini 5 sekon, kemudian ada percepatannya 2, kecepatan awalnya adalah 10. Kita mencari VT, V pada saat 5 sekon. Jadi ada V 5 sekon, ini adalah V0 plus A kalikan T. Jadi V0 atau V awalnya adalah 10, kemudian A-nya adalah 2, T-nya adalah 5. Nah, kemudian di sini berarti hasilnya adalah 20, ini 10 tambah 10 gitu ya, 20 meter per sekon. Nah, kemudian untuk mencari perubahan momentum, berarti ini adalah delta P sama dengan P keadaan kedua dikurangi dengan P keadaan pertama atau akhir dikurangi momentum awal. Nah, momentum akhir ini berarti adalah M kalikan V5 kemudian dikurangi dengan M kalikan V0. Jadi M-nya masanya adalah 100 gram atau 0,1 kg, berarti ini adalah 0,1. V5 adalah 20 min 0,1 kalikan V0-nya adalah 10. Nah, berarti ini adalah 2, kemudian ini adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 kg meter per sekon. Nah, jadi jawaban yang sesuai ini adalah A. Kemudian soal yang kedua, sebuah bola kasti bermassa 0,1 kg dilempar secara horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul. Bola berubah arah dengan kecepatan 40 meter per sekon ke kiri. Jika kontak bola dengan pemukul terjadi selama 0,0001 sekon, maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola. Nah, ini berarti kita akan mencari besarnya impuls. Impuls itu adalah, kita tahu persamaannya, jadi I ini adalah F kalikan delta T. Nah, permasalahannya di sini adalah tidak diketahui berapa gayanya. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan yang lain. Jadi, impuls ini juga sama dengan perubahan momentum benda. Nah, maka kita menggunakan persamaan yang kedua ini. Jadi, impuls sama dengan perubahan momentum benda. Kenapa kau menggunakan persamaan yang kedua? Karena informasi yang ada di soal ini adalah ada massa, kemudian ada kecepatan awal sebelum dipukul, dan kecepatan akhir setelah dipukul. Nah, jadi bola ini awalnya bergerak ke kanan dengan kecepatan adalah V1, ini adalah 20 meter per sekon. Nah, setelah dipukul, bola ini bergerak menjadi ke kiri. Jadi ada V2 sama dengan, hati-hati, ini momentum itu adalah vektor, maka kita nanti tandanya kita bedakan antara yang ke kanan dan yang ke kiri. Jadi misalkan yang ke kiri ini adalah min 40 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari impulsnya. Jadi I ini adalah delta P, berarti ini adalah P2 min P1. P2 berarti ini adalah M kalikan V2 min M kalikan V1. Nah, M-nya adalah 0,1, V2 ini adalah min 40, min 0,1, V1-nya adalah 20 ke kanan. Jadi ini ada
min 4. Di sini berarti ada min 2, jadi sama dengan min 6. Ini satuannya boleh kilogram meter per sekon, atau ini juga bisa sama saja dengan min 6 Newton sekon. Tanda minus berarti arah impulsnya ini ke kiri. Nah, jika besarnya saja yang ditanyakan sini, berarti nilainya adalah 6 Newton sekon untuk nilainya saja atau besarnya. Sedangkan arahnya nanti adalah ke kiri. Kemudian soal yang ketiga, sebuah truk bermasa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita akan menggunakan persamaan dari impuls, jadi I sama dengan F kali delta T. Ini ya, impuls sama dengan F kalikan delta T. Kemudian untuk impuls ini kan sama saja dengan delta P. Sama dengan ini adalah F kali delta T. Nah, berarti ini ada momentum akhir dikurangi momentum awal sama dengan F kalikan delta T. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk momentum akhir. Jadi ini ada massa dari truk itu kalikan V akhir dikurangi dengan massa dari truk kalikan V awal. Jadi ini ada F kalikan delta T. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Massa dari truk ini adalah 2000, tapi untuk V2 itu adalah 0. Kenapa kok 0? Karena berhenti di sini. Nah, jadi V2 ini adalah 0, sehingga tersisa tinggal min 2000 dikalikan dengan V awal. V awalnya 36 km per jam. Nah, ini harus diubah dulu ke satuan SI. 36 km per jam. Ini kita ubah ke meter per sekon. Jadi ada 36 km. Kilometer dibagi meter berarti kalikan 1000. Kemudian untuk jam ke detik atau ke sekon berarti inilah 3600. Ini meter, ini sekon, berarti ini tersisa adalah 10 meter per sekon. Nah, berarti ini adalah min 2000 dikalikan dengan 10 meter per sekon. Kemudian ini ada F. Waktu kontaknya adalah 0,1. Nah, berarti di sini untuk mencari F impulsif, berarti ini adalah 20.000 per 0,1. Berarti ini tinggal menjadi min 200.000 Newton. Jadi tanda negatif ini berarti berlawanan dengan arah kecepatan awal atau berlawanan dengan arah momentum awal. Ini adalah arah gaya impulsifnya. Jadi nilainya adalah 200.000 Newton. Jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan di soal berikutnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan momentum mv menumbuk benda lain yang bergerak pada garis lurus yang sama. Setelah tumbukan bola pertama mempunyai momentum min 3 mv. Nah, pertambahan momentum bola yang kedua adalah titik-titik mv. Nah, berarti kalau diilustrasikan, kita asumsikan di sini ada benda satu atau bola satu. Kemudian di sini ada bola yang kedua. Nah, setelah ya ini sebelum tumbukan ya, sebelum tumbukan untuk benda satu atau sebuah benda ini dia bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatan v. Kemudian setelah tumbukan, setelah terjadinya tumbukan, jadi di sini nanti terjadi tumbukan ya. Nah, tumbukan. Nah, setelah tumbukan ini bergerak menjadi momentumnya min 3 mv. Nah, ini tadi momentumnya adalah mv ke kanan. Misalkan ke kanan. Di bola pertamanya menjadi min 3 mv. Nah, perubahan momentum bola kedua ya. Nah, cuman di sini tidak diketahui apakah benda kedua
diam ataukah bergerak. Tapi kita cermati dulu soalnya sebuah benda bergerak lurus dengan momentum mv menunggu benda lain yang bergerak pada garis lurus yang sama. Nah, bergerak pada garis lurus yang sama berarti ini kita asumsikan dia juga gerakannya ke sana. Ya. Permasalahan lagi adalah kita tidak tahu berapa besarnya massa dari benda yang kedua ini. Nah, kalau tidak diketahui maka kita coba menggunakan massanya adalah sama-sama M gitu ya. Sama-sama M. Kemudian ini kita menggunakan hukum kelestarian momentum linier. Jadi ada momentum benda 1 ditambah dengan momentum benda 2 sama dengan momentum benda 1 setelah tumpukan ditambah dengan momentum benda 2 setelah tumpukan. Nah, momentum benda pertama sebelum tumpukan ini adalah M, V, kemudian ini ada P2, di sini ada P1. P1 ini setelah tumpukan ini adalah min 3MV, kemudian P2 ini belum diketahui. Nah, berarti ini bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi ada MV plus 3MV sama dengan P2 aksen min P2. Nah, berarti di ruas kirinya adalah 4MV. Yang ruas kanan ini hati-hati, ini adalah P2 aksen min P2. Jadi ini adalah momentum akhir benda 2 dikurangi momentum awal benda 2. Nah, ini adalah perubahan momentum benda 2 gitu ya. Jadi perubahan momentum benda 2 itulah 4M kalikan V. Jadi di titik ini adalah nilainya sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Berikutnya ini adalah soal seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi ini ada nelayan misalkan naik perahu. Nah, perahu ini sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, kemudian orang yang dalam perahu ini bergerak melompat dengan kecepatan V orang ini adalah 8 meter per sekon. Searah dengan gerak kecepatan perahu atau searah dengan kecepatan perahu ini. Nah, kemudian untuk massa dari perahu itu adalah 200 kg. Ini 200 kg. Dan massa orang adalah 50 kg. Ini ya. Nah, jadi pada keadaan awal ini bergerak bersama. Jadi pada keadaan sebelum orang ini melompat, kecepatan orang dan kecepatan perahu itu adalah sama. Kemudian kita menggunakan hukum kelestarian momentum linier. Ada P orang dan kemudian momentum dari perahu sebelum ada lompatan. Kemudian harus sama dengan momentumnya orang, aksen, ditambah dengan momentumnya perahu, aksen. Nah, kemudian untuk momentumnya orang di awal, berarti ini adalah massa orang, V orang. Kemudian untuk yang momentumnya perahu, berarti massa perahu, V perahu. Yang akhir, berarti ini adalah massa orang, V orang aksen, plus massa perahu, VP aksen, atau kecepatan perahu setelah ada lompatan. Baik, kemudian di bagian sebelum terjadi lompatan, ini kan kecepatannya sama, perahu dan orang. Jadi ini bisa kita keluarkan, M orang ditambah dengan massa perahu kalikan dengan V. Ini sama dengan massanya orang, VO aksen plus MP VP aksen. Nah, ini ada 250 karena massanya orang 50, massanya perahu 200. Kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian untuk massa orang ini ada 50, kemudian melompat searah dengan gerakan perahu berarti 8. Kemudian ini ada massa perahu 200 kalikan VP aksen. Nah, ini di ruas kiri berarti ada 1050 kalikan 8 berarti ini adalah 400 ditambah dengan 200 VP aksen
Kalau semua ROS kita bagi dengan 200, berarti ini ada 5 sama dengan 2 plus VP aksen. Sehingga VP aksen ini adalah 3 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu sesaat setelah orang melompat itu adalah 3 meter per sekon. Baik, kita lanjutkan di soal yang terakhir pada pembahasan kita kali ini. Ini adalah soal yang terakhir. Dua benda A 5 kg dan B 1 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Jadi kalau digambarkan pada keadaan fisis ini ada benda A, kemudian ada benda B. Yang A ini 5 kg, yang ini B 1 kg. Nah, pergerakannya saling mendekati, berarti ini ada ke kanan, VA sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian di bagian ini ada VB sama dengan 12 meter per sekon. Hati-hati, ke kiri kita beri tanda negatif nanti ketika masukkan ke perhitungan. Nah, kemudian setelah tumbukan, kedua benda saling menempel. Nah, ini akan mempermudah pengerjaannya, nanti adalah saling menempel ini. Berarti keadaannya adalah tidak lenting sama sekali. Nah, kecepatan sesaat setelah kedua benda tumbukan adalah titik-titik. Baik. Berarti kita menggunakan hukum kelestarian momentum linier. Dalam momentum atau momentum benda A ditambah dengan momentum benda B sama dengan momentum benda A setelah tumbukan ditambah dengan momentum benda B setelah tumbukan. Nah, untuk yang pertama sebelum tumbukan untuk A berarti ini adalah MA VA ditambah dengan MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Nah, itu. Kemudian untuk massa benda A ini adalah 5 kg, kecepatannya berarti adalah 2 plus karena ke kanan. Kemudian untuk yang benda B 1 kg, kemudian ini min 12 gitu ya, min 12. Kenapa kita beri tanda negatif? Karena arahnya berlawanan ke kiri gitu ya. Nah, kemudian menempel. Kalau menempel berarti kecepatannya sama. Jadi ini ada MA tambah dengan MB kalikan kalau saja sebagai V aksen gitu. Nah, baik, kemudian di sini ada 10 min 12 sama dengan berarti ini ada 5 plus 1 kalikan V aksen. Jadi ada min 2 sama dengan 6 V aksen, berarti V aksen ini adalah min 2 per 6 atau min 1/3 meter per sekon. Nah, tandanya negatif. Nah, negatif berarti nanti searah dengan benda B atau ke kiri ini. Nah, jadi kita cari jawabannya yang sesuai adalah 0,33 meter per sekon berlawanan dengan A. Oke, berlawanan dengan A atau searah dengan B. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, baiklah, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.